Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Bapak bahas adalah tentang karakteristik dan klasifikasi kota. Kita mulai dari pengertian kota terlebih dahulu. Kota merupakan pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memperlihatkan ciri kehidupan perkotaan atau urban. Nah, ciri ini bisa kita jabarkan ke dalam ciri-ciri ataupun karakteristik kota sebagai berikut. Ciri kota yang pertama adalah adanya keanekaragaman penduduk. Jadi, penduduk kota banyak dihuni oleh penduduk yang heterogen, baik itu dari segi agama, dari budaya, dari etnis, semuanya beraneka ragam. Oleh karena itu bisa kita jumpai berbagai banyak macam budaya yang ada di kota. Kemudian ciri yang berikutnya adalah penduduknya memiliki sifat atau sikap individualis. Nah, ciri yang berikutnya adalah hubungan sosial bersifat pertembayan atau istilahnya disebut dengan Gesellschaft ya, di mana hubungan antara anggotanya ini bersifat formal, kemudian memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal, lalu juga memperhitungkan nilai guna ya, dan ini biasanya lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Jadi biasanya ini hanya hubungannya di lingkungan kerja saja. Kemudian ciri yang berikutnya adalah adanya pemisahan ruang yang membentuk kompleks-kompleks tertentu. Ya, di daerah perkotaan bisa kita lihat dengan jelas pemisahan ruang, misalkan ada ruang terbuka hijau, ada ruang perkantoran, ada ruang pemerintahan, ada kawasan industri dan lain sebagainya. Dan ciri yang berikutnya adalah norma agama yang tidak terlalu melekat. Nah, jadi penduduk perkotaan ini norma agamanya tidak begitu terlihat kental ya, seperti di pedesaan. Nah, selanjutnya kita ke klasifikasi kota, di mana klasifikasi kota ini terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama berdasarkan jumlah penduduk. Yang pertama adalah kota dengan jumlah penduduk antara 2.000 sampai 100.000 penduduk, itu disebut dengan kota kecil. Di sini Bapak berikan contoh salah satu kota ya, kota Monaco yang juga merupakan negara. Itu jumlah penduduknya sekitar 35 ribuan ya. Kemudian kota berikutnya adalah kota sedang dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 penduduk. Contoh di sini Wellington ya, ibu kota dari New Zealand, itu jumlah penduduknya 215.400 penduduk. Kemudian kota besar ini dengan jumlah penduduk antara 5.000 sampai 1 juta jiwa. Nah, ini contohnya ada Abu Dhabi ya, di Uni Emirat Arab, jumlah penduduknya 585.97 jiwa. Kemudian kota metropolitan dengan jumlah penduduk antara 1 sampai 5 juta. Nah, Bapak contohkan di sini ada kota Berlin di Jerman ya. Itu jumlah penduduknya 3.748.148 jiwa. Dan yang paling besar adalah kota megapolitan, di mana jumlah penduduknya ini lebih dari 5 juta penduduk. Nah, di dunia kota yang paling banyak jumlah penduduknya salah satunya adalah ibu kota dari Jepang, yaitu Tokyo ya, dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa. Nah, itu klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. Berikutnya adalah klasifikasi kota berdasarkan sejarah awalnya. Nah, di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kota yang berasal dari pusat pertambangan. Di sini ada contoh Cepu, Tembagapura, dan Bontang. Nah, kota-kota ini dulunya berkembang dari sebuah pusat pertambangan. Seperti misalkan Tembagapura, yang memang kota itu sengaja dibuat untuk dihuni oleh para pekerja tambang yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah kota yang berasal dari atau berawal dari pusat perkebunan. Contoh ada Bogor, Bandung, dan Subang ya. Di situ kebanyakan memang dari awal itu sudah dikembangkan untuk kegiatan perkebunan. Nah, namun lama-kelamaan berkembang
kemudian menjadilah sebuah kota, terbentuklah sebuah kota. Dan yang ketiga adalah kota yang berasal dari pusat pemerintahan ya, atau kerajaan. Di Indonesia contohnya ada Jakarta ya, sudah jelas, dan juga Yogyakarta itu merupakan kota yang awalnya berasal dari sebuah pusat pemerintahan. Berikutnya adalah klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangan. Nah, yang pertama adalah desa eopolis. Apa itu desa eopolis? Nah, desa eopolis yaitu desa yang berkembang dan telah diatur menjadi sebuah kota. Jadi ini awalnya adalah sebuah desa. Jadi sebuah desa yang diatur sedemikian rupa sehingga dia mulai membentuk sebuah kota. Jadi ini adalah merupakan tahap awal dari sebuah kota. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap polis ya. Kota polis ini merupakan kota yang masih memiliki sifat agraris ya. Di situ kemudian sudah mulai muncul pusat keagamaan, pusat pemerintahan ya. Nah, itu tahap yang kedua. Tahap yang berikutnya adalah tahap metropolis, yaitu kota besar yang perekonomiannya itu sudah mulai mengarah ke sektor industri. Jadi sudah mulai banyak kawasan-kawasan industri di kota tersebut. Tahapan berikutnya yaitu tahap megapolis. Nah, tahap ini yaitu di mana beberapa kota metropolis yang berdekatan itu membentuk satu jalur perkotaan yang sangat besar. Jadi megapolis ini bisa dikatakan sebagai gabungan dari kota-kota metropolis, sehingga menjadi kota yang sangat besar ya. Bisa dicontohkan misalkan Jabodetabek. Kawasan Jabodetabek ini merupakan gabungan dari beberapa kota-kota sehingga membentuk suatu kawasan kota yang besar. Nah, tahap ini disebut dengan tahap megapolis. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan tiranopolis, yaitu kota yang sudah mulai mengalami kemerosotan moral dan kerawanan sosial yang sulit dikendalikan. Salah satu contoh masalahnya adalah tingkat kemacetan yang sangat tinggi ya, sehingga orang-orang mengalami banyak masalah sosial di situ ya, stres dan lain sebagainya. Dan tahap yang terakhir adalah tahap nekropolis. Nah, yaitu kota yang mengalami kehancuran peradaban dan mengarah menjadi sebuah kota mati. Nah, kota ini nantinya akan ditinggalkan oleh penduduknya sehingga kota ini jadi terbengkalai. Kehancuran ini bisa disebabkan karena dari pemerintahannya misalkan yang buruk, bisa juga karena terjadinya peristiwa bencana alam. Nah, itu adalah klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya. Oke, berikutnya adalah klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kota yang berfungsi sebagai pusat produksi. Di sini ada contoh kota Kediri, Pekanbaru, dan Bontang. Kota produksi ini merupakan kota-kota yang mampu menghasilkan barang-barang produksi yang dihasilkan dari kota tersebut. Contoh misalkan kota Kediri ini merupakan penghasil gula dan juga penghasil rokok kretek ya. Kita kenal perusahaan Gudang Garam Indonesia, nah itu berasal dari sana. Nah, berikutnya adalah kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Contohnya ada kota Surabaya, Singapura, dan Frankfurt. Kota ini merupakan salah satu pusat kegiatan perdagangan di negaranya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan. Di sini contohnya ada Washington DC dan Canberra. Nah, kota-kota seperti ini biasanya merupakan ibu kota dari negaranya masing-masing. Oke, berikutnya adalah kota yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Nah, di sini contohnya adalah Yogyakarta dan Surakarta. Bisa kalian lihat sendiri bahwa di daerah Yogyakarta dan Surakarta itu banyak sekali budaya-budaya yang sangat terlihat, yang sangat kental dan masih dilestarikan di sana. Dan yang kelima adalah kota yang berfungsi sebagai kota satelit bagi kota utama. Di sini contohnya ada Tangerang Selatan ya, yang merupakan kota satelit dari Provinsi Jakarta, kemudian Binjai yang merupakan kota satelit dari Kota Medan dan Kota Batu,
yang merupakan salah satu kota satelit dari kota Surabaya. Oke, selanjutnya kita ke latihan soal ya. Jabodetabek merupakan wilayah yang dibentuk sebagai wilayah penyangga kota pusat yaitu Jakarta. Jika dianalisis, maka berdasarkan tingkat perkembangannya, wilayah Jabodetabek ini termasuk ke dalam klasifikasi. Nah, ini klasifikasi di sini adalah berdasarkan tingkat perkembangannya ya. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi, sudah dibahas juga bahwa Jabodetabek ini merupakan salah satu contoh kota yang berada pada tahap megapolis ya, yang merupakan gabungan dari beberapa kota yang membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.